أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وبتعريفه في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dan berbekallah kalian semua, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa imtitsalu awamirillah adalah menjalankan segala perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai mengaji kitab Hidayatus Salikin. Ini sebuah karya dari ulama dari Sumatera Selatan, yaitu Syekh Abdus Somad Al-Falimbani dari Palembang tepatnya. Ulama tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi. Kira-kira 300 tahun yang lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, karena kitab ini terjemahan beliau ke dalam bahasa Melayu dulu. Ku memulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Alhamdulillahil muftatahi bihi fi kulli kitabin. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang dipinta memulai dengan Dia pada tiap-tiap kitab, yang ditentukan memulai dengan nama Allah, memuji Allah pada tiap-tiap kitab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nubuwatil madhkuri fil kitabi. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad yang kesudahan segala yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baginda Nabi adalah penghulunya para nabi. Jadi tidak ada nabi sesudah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabil hadina lis-shawab, dan atas keluarganya dan sahabatnya yang menunjuk akan kita bagi agama yang sebenar-benarnya. Wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab, dan atas yang mengikuti bagi mereka itu hingga hari kiamat. Wa ba'du fayaqulul faqiru ila Allahil ghaniyyi Abdus Somad Al-Jawiyyi Al-Falimbani khadimul fuqara'i fi Makkatil Musyarrafati. Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata seorang fakir yang berkehendak kepada Tuhannya yang amat kaya, yaitu Abdus Somad Jawi Falimbani, khadim segala fakir di dalam negeri Mekah yang musyarrafah, yang mulia. Berkata Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina maghfiratan wa rahmatan. Mudah-mudahan mengampuni Allah Ta'ala baginya dan bagi ibu bapaknya dan segala muslimin akan beberapa ampunnya dan juga rahmatnya. Jadi dapat doa kita dari Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni seluruh muslimin. Amin. I'lam ayyuhat talibu li daril akhirah anna kitab bidayatul hidayat lil imam hujjatul islam al-Ghazali radhiyallahu anhu jami'un lit taqwal madhkur fi qaulihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahui olehmu wahai saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat, yang mencari akhirat, bahwasanya kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali
di kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, yaitu yang menghimpuni bagi ilmu yang membawa takut akan Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam Qur'annya Allah Ta'ala. Jadi kitab Bidayatul Hidayah itu isinya adalah mengajarkan kita tentang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memulai berbekal seperti dalam Al-Quran. Dan ambil oleh kamu akan bekal akhirat, maka yang terlebih baik bekal itu yaitu takut akan Allah Ta'ala. Itu takwa di sini juga artinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fihi ilmun nafi'un fillahi wal akhirati la budda likulli muslimin min ma'rifati. Dan di dalam kitab ini terhimpun ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Maka harus bagi tiap-tiap Islam yang mukallaf daripada mengenal akan dia. Jadi kitab ini isinya ilmu yang bermanfaat, yang tidak boleh seorang muslim untuk mengetahuinya. Falida ahbabtu an atarjima masailahu ma'aziyadati masaila nafsiyatin fi hadzal kitabi bi kalamil jawi liyantafi'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil arabi. Maka dari karena inilah, kata Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, kasih aku ingin, bahasanya gitu, kasih aku bahwa aku bahasakan akan beberapa masalahnya di dalam kitab ini dengan bahasa Jawi Melayu, serta kutambah daripadanya beberapa masalah yang harus daripadanya supaya manfaat dengan dia orang yang tiada mengetahui baginya bahasa Arab. Jadi dipermudah, diterjemahkan kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kitab ini terjemahan daripada kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali yang diterjemahkan dengan bahasa Melayu Jawa. Wasamaituhu hidayatas salikina fi suluki maslakil muttaqin. Dan aku namai akan dia kitab ini dengan hidayatus salikin, artinya pada menyatakan perjalanan orang yang takut kepada Allah. Menjelaskan tentang seperti apa sih orang yang takut kepada Allah itu. Wallaha as'alu an ayyan fa'a bihi kama nafa'a bi aslihi, amin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan aku memohonkan kepada Allah bahwa ia, kitab ini, memberi manfaat dengannya seperti manfaat dengan asalnya, amin. Judul kitab Imam Ghazali bermanfaat, Syekh Abdus Somad pun ingin kitab ini juga bermanfaat, dan tentu sangat bermanfaat bagi kita sekarang. Dan tiada daya pada menjauh daripada maksiat, tidak ada daya upaya untuk menjauhi maksiat, dan tiada upaya pada berbuat kebaktian melainkan dengan qudratullah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Waratabtuhu ala muqaddimatin wa sab'ati abwabin wa khatimatin. Dan aku haturkan kitab atas satu muqaddimah dan 7 bab dan sa'ah khatimah. Jadi kitab ini isinya ada satu muqaddimah dan ada 7 bab di dalamnya. Al-muqaddimatu fi bayanil ilmin nafi'i wa fadlihi. Bermula muqaddimah ini pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan kelebihannya. Yang pertama tentang menceritakan atau menjelaskan ilmu yang bermanfaat dan kelebihan dari ilmu yang bermanfaat. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal ilmu nafi'u ma yazidu fi khawfika min Allah ta'ala wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla wa yuqallilu min ragbatika fid dunya wa yazidu fi ragbatika fil akhirati wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha wa yudalliluka ala makaidi syaitani wa gururihi.
Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bermula ilmu yang memberi manfaat itu yaitu barang yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala dan menambah pula di dalam penglihatan hatimu dengan kecelaan dirimu, dan menambah pula di dalam pengenalanmu akan ibadah kepada Tuhanmu yang maha mulia dan yang maha tinggi, dan mengurungkan akan gemarmu kepada dunia dan menambah gemarmu kepada akhirat, dan membukakan ia akan mata hatimu dengan yang akan membinasakan akan ilmu, hingga engkau peliharakan daripadanya dan melihatkan ia akan dikau atasnya tipu setan dan perdayanya. Dan kata Al-Imam Ghazali, wa hadzal fannu minal ilmin nafi. Fan ini, bagian ini adalah bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kata Imam Ghazali yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falibani, ilmu yang membuat kita menambah takut kepada Allah. Jadi makin ada ilmu makin takut kepada Allah. Kenapa? Karena kita makin tahu hukum. Jadi perilaku kita makin hati-hati, bahasa kita makin waspada, makin hati-hati, jangan sampai menyakiti orang lain. Perilaku kita pun jangan sampai juga menyakiti orang lain dan sebagainya. Itu satu yang membuat kita takut kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang terbuka mata hati kita dengan banyaknya kecelaan, banyaknya aib dalam diri kita. Jadi makin kita membuat sadar bahwa kita ini banyak kurang. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Maka menghasilkan tidak banyak menyalahkan orang, tidak banyak menjustis orang lain, itu tidak baik. Tapi ilmu yang manfaat semakin membawa kita bahwa diri kita ini banyak salah, banyak kurang dan sebagainya. Itu yang kedua, itulah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu menambah pengetahuan kita tentang ibadah kepada Allah. Mana ibadah yang baik, seperti apa cara ibadah yang terbaik, salahkah atau benarkah ibadah kita dan sebagainya. Itu. Maka kalau terus yang keempat, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuka mata hati kita dan kita bisa tahu akan tipu dayanya setan, akan makarnya setan, akan tipu muslihatnya setan yang jadi musuh nyata kita. Jadi itu empat kalau kata Imam Ghazali ilmu yang bermanfaat. Jadi wahadal fan minal ilmin nafi, inilah ilmu yang bermanfaat. Satu, membuat takut kepada Allah tadi. Yang kedua, membuka hati kita bahwa kita banyak kekurangan, banyak kesalahan. Ketiga, menambah pengetahuan kita tentang ibadah. Yang keempat, yang terakhir, membuka mata hati kita sehingga kita bisa tahu akan tipu dayanya setan. Itu yang diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falibani. Dan fan ini daripada ilmu yang memberi manfaat. Artinya ilmu yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu daripada ilmu yang memberi manfaat seperti hamba sebutkan di dalam kitab. Dan demikianlah ilmu yang memberi manfaat itu tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin bagi atau karya Imam Ghazali. Dan demikian lagi yang disebutkannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan demikian lagi yang disebutkan di dalam Arba'in fi Usuluddin, dan demikian lagi yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukhtasar Ihya, dan demikian lagi sekalian pan ilmu tasawuf itu yaitu ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan dari karena inilah kata Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani di dalam kitab Yawaqid wal Jawahir, ia nukil daripada Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam Ihya Ulumuddin, dan ia nukil daripada Ba'dul Arifin, man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaumi yukhafu alaihi su'ul khatimati. Artinya barang siapa tiada baginya daripada ilmu kaum, yakni ilmu tasawuf, niscaya ditakuti atasnya su'ul khatimah, yakni mati di dalam maksiat. Ini
Siapa orang yang tidak bertasawuf, kata Imam Ghazali, masih dikhawatirkan nanti matinya dalam keadaan su'ul khatimah atau mati dalam keadaan maksiat. Naudzubillah min dzalik. Dan kata Syekh Abdul Hasan As-Sajidi rahimahullahu taala, man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulumi mata musirran 'alal kaba'iri wa huwa la ya'lam. Kata Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, artinya barang siapa tiada masuk lagi, tiada mahir di dalam ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, niscaya mati ia padahal ia mengakali atas beberapa dosa yang besar-besar, padahal yaitu tiada mengetahui akan yang demikian itu. Jadi dikhawatirkan orang yang tidak bertasawuf matinya dalam keadaan mengerjakan dosa-dosa besar, sedangkan dia tidak pernah mengerjakannya, tapi dia berdosa dengan dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Dan kata Syekh Ibnu Ibad di dalam Syarah Hikam li Ibni Athaillah, wa hadhihi hiya al-ulum allati yanbaghi lil insani ay yastaghriqa fiha umruhu at-tawilu wa la yaqna'u minha bikathirin wa la qalilin. Artinya, dan inilah yakni ilmu tasawuf, yaitulah segala ilmu yang seyogianya bagi manusia untuk mempelajarinya. Di dalamnya akan umurnya yang lanjut pada menuntut dia dengan sedikit, yakni seyogianya bagi orang yang hendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat itu dihabiskannya umurnya itu di dalam mengaji ilmu tasawuf. Jadi suruh mengaji ilmu tasawuf, menghabiskan seluruh umurnya mengaji ilmu tasawuf. Dan mutolaah ilmu tasawuf sama adanya fardu ain atau fardu kifayah, dan mengamalkan dia dan mengerjakannya dan mutolaah akan dia, karena tiap-tiap daripada meyakinkan mengetahui ilmu tasawuf itu, maka banyak takutnya akan Allah Ta'ala. Dan yang lain daripada ilmu tiada dituntut meyakinkan dia, melainkan sekedar fardu ain juga, dan sekedar fardu ain juga. Jadi kalau ilmu tasawuf itu mengajarkan kita biar ada takut kepada Allah, maka penting kita belajar ilmu tasawuf, menghabiskan umur kita, memakai umur kita untuk mempelajari ilmu tasawuf. Kemudian kata Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus di dalam kitab yang bernama Ad-Durrus Thamin, ketahui olehmu bahwasannya segala ilmu yang dituntut akan dia fardu ain itu 3 perkara. Jadi ada ilmu, kata Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus dalam kitab Ad-Durrus Thamin, ada ilmu yang fardu ain, nggak bisa diwakilkan kepada orang lain, artinya kita sendiri yang wajib. Itu ada 3. Yang pertama ilmu tauhid. Ilmu tauhid dinamakan akan dia ilmu usulul fikih. Ketiga ilmu batin, dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Adapun kadar fardu ain pada ilmu tauhid itu, maka yaitu mengenal kadar yang mengetahui dengan dia zat Allah Ta'ala dan sifatnya yang selebih dan sifatnya yang subutiyah, dengan sekira-kira yang mengesahkan akan imannya, yakni mengenal barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil baginya dan yang jaiz baginya. Dan demikianlah mengenal akan seumpama yang demikian itu bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu, bermula mengenal akan yang lebih daripada yang demikian itu, yaitu fardu kifayah. Adapun kadar fardu ain pada ilmu syara itu, maka yaitu mengenal kadar yang mengetahui dengan dia segala fardu taharah dan fardu sembahyang dan fardu puasa, dan membatalkan akan dia dan fardu haji dan zakat dan sekalian yang membatalkan, bermula yang lebih daripada itu, yaitu fardu kifayah juga. Adapun kadar fardu ain pada ilmu batin itu, yakni ilmu tasawuf, maka yaitu barang yang sejahtera dengan dia segala amal yang zahir daripada fasad,
dan sejahtera daripada yang membatalkan dia seperti sembahyang, daripada yang membatalkan pahalanya seperti bahwa seorang apabila sembahyang ia serta riya atau ujub atau sum'ah atau barang seyogianya, maka membatalkan dia akan sawab sembahyangnya itu dan seperti itu. Jadi ilmu yang pertama wajib bagi kita adalah ilmu tauhid, disebut juga ilmu kemudian ilmu fikih dan juga ilmu batin, itu fardu ain semua. Ilmu tauhid kita pertama fardu ain, wajib mengetahui sifat-sifatnya Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, sifat wajib bagi Rasul, mustahilnya bagi Rasul. Nah itu ilmu tauhid itu wajib bagi kita tahu. Kemudian kita wajib tahu ilmu fikih, nah itu fardu ain, wajib tahu ilmu fikih. Karena apa? Karena kepentingan untuk ibadah kita. Kemudian yang ketiga, ilmu yang fardu ain kata Syekh Abdul Qadir Al-Idrus adalah ilmu tasawuf. Nah itu fardu ain. Kenapa? Sebab untuk menjaga kualitas ibadah kita. Seperti apa ibadah yang ikhlas, seperti apa ibadah yang jauh dari hal-hal yang bisa membatalkan pahalanya. Jadi tauhid, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ini tiga ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Idrus itu adalah wajib atau fardu ain. Dan kata Syekh Abdul Qadir Al-Idrus dalam kitab Ad-Durrus Samin, wa li tahsiri hadzal qadri yakfil 'amalu bi kitab Minhajil 'Abidin wa tafsir hadzal ilmi laisa min faradil ain. Artinya bagi menghasilkan akan ilmu tasawuf yang kadar ini, yakni kadar fardu ain, ini memulailah ia dengan mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Ghazali rahimahullah, dan mengenal ilmu batin itu bukannya daripada fardu ain. Maka kemudian cukuplah kalau kita mau mendapat tiga ilmu itu di dalam kitab Minhajul Abidinnya Imam Ghazali rahimahullah taala. Faslun fi fadilatil ilmin nafi. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Pasal ini menjelaskan tentang keutamaannya ilmu yang bermanfaat. Bermula kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu amat banyak yang tersebut di dalam Quran dan hadis, dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala. Banyak sekali tentang keutamaan ilmu yang bermanfaat. Seperti firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya mengatakan Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah daripada kamu dan mereka yang diberi akan dia ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Jadi Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, diangkatlah oleh Allah. Maka ilmu itu adalah alat untuk kita terangkat derajat kemuliaan. Yang pertama yang bisa mengangkat derajat kemuliaan kita adalah iman. Yang kedua utul ilma, punya ilmu. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin bi 700 darajatin baina darajataini masirata 500 amin. Artinya bagi segala ulama itu beberapa pangkat di atas pangkat mukminin dengan 700 pangkat yang antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanannya 500 tahun. Jadi bedanya derajat ulama dengan derajat orang mukmin yang biasa saja itu 700 derajat. Ini ulama, orang yang memiliki ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Itu beda derajatnya 700 derajat dengan mukmin biasa. Dan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya yang takut akan Allah itu daripada hambanya itu yaitu ulama,
dan setengah daripada beberapa hadis itu yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Jadi yang takut kepada Allah adalah ulama sebab mereka punya ilmu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya, artinya bermula segala ulama itu mempusakai mereka itu akan anbiya. Jadi ulama adalah pewarisnya para nabi, penerus ajaran para nabi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nasi al-mu'minul 'amil alladhi in ihtija ilaihi nafa wa in istagna anhu agna nafsah. Artinya bermula yang terlebih afdal daripada manusia itu yaitu mukmin yang alim, yang afdal dikehendaki orang kepadanya niscaya memberi manfaat ia akan dia. Dan jikalau dikayakan daripadanya niscaya mengkayakan ia akan dirinya, yakni jikalau orang berkaya daripadanya niscaya ia daripada orang lain, jadi bisa memberi manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah seorang mukmin, seorang alim yang ketika dibutuhkan akan memberikan manfaat, dan jika punya keleluasaan dia pun bisa memberikan keleluasaan kepada orang lain. Nah, ini afdhalun nas al-mu'minul 'alim alladhi in ihtija ilaihi nafa wa in istagna anhu agna nafsah. Dibutuhkan, memberi manfaat, diluaskan Allah, bisa memberikan keleluasaan juga kepada orang lain. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi. Sebaik-baik manusia min darajatin nubuwati, mendekati derajat nabi, ahlul ilmi adalah ahlinya ilmu. Jadi ahlul ilmi ini derajatnya mendekati derajatnya nabi. Bahkan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun, al-anbiya'u tsumma al-ulama tsumma syuhada. Artinya yang bisa memberikan syafaat, yang bisa memberikan pertolongan nanti di yaumil qiyamah adalah 3 golongan. Al-anbiya'u pertama para nabi, tsumma al-ulama'u kemudian para ulama, tsumma syuhada kemudian orang-orang yang mati syahid atau para syuhada. Faslun fi fadilati talabil ilmin nafi. Ini pasal menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu yang bermanfaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Artinya sesungguhnya para malaikat latadau ajnihataha, merendahkan akan sayapnya, menghormati berarti li talibil ilmi, kepada orang yang mencari ilmu. Ridwan bima yasna'u, karena sangat suka, sangat senang dengan perbuatannya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ayyad dua fata'allama baban min al-ilmi khairun min ayyusalliya alfa rak'atin. Artinya hendaklah seseorang melewati paginya, kemudian fata'allama baban min al-ilmi, belajar satu bab daripada ilmu, khairun min ayyusalliya, itu lebih baik daripada dia salat alfa raka'atin, salat sunnah 1000 rakaat. Jadi pagi-pagi mengaji itu lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat mencari ilmu. Kemudian sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi takaffalallahu ta'ala bihi birizqihi. Talibul ilmi, orang yang mencari ilmunya Allah, takaffalallahu ta'ala bihi birizqihi, Allah akan menanggung baginya dan menanggung rizkinya. Enggak usah takut, Allah yang menanggung rizki orang yang mempelajari ilmunya Allah, mempelajari agamanya Allah. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah di pengarang kitab Al-Hikam, di dalam kitab yang lain karya beliau kitab At-Tanwir fi Isqat at-Tadbir, i'lam anna al-ilma haitsu taqarrara fil kitab al-aziz aw fi sunnati innamal muradu bihil ilmu nafi'u allazi tuqarinuhu al-khasyatu wa taktafinuhu al-makhafah. Artinya i'lam,
ketahuilah annal ilma, sesungguhnya ilmu haitsu takarrara fil kitabil aziz aw fi sunnati, ketika diulang-ulang diceritakan di dalam Al-Qur'an atau diceritakan di dalam hadis, innamal muradu bihi ilmun nafi, ilmu yang dimaksud oleh Al-Qur'an dan ilmu yang diceritakan oleh hadis Nabi itu adalah ilmu nafi, adalah ilmu yang bermanfaat. Alladzi tuqarinuhu, ilmu manfaat yang mempunyai ciri al-khasyah, rasa takut kepada Allah, wa taktafinuhu al-makhafah, kemudian kemana-mana hatinya akan diliputi rasa takut jika berbuat salah, perkataannya dijaga. Maka semakin luas ilmu, semakin beradablah dia. Kemudian kata Syekh Ibn Ubad di dalam Syarah Hikam, wa'lam annahu qad warada fil kitab was sunnati min fadlil ilmi wal ulama'i ma la yuhsa kathiruhu wa la yurja husulu dzalika illa liman sahhat minhu niyyah wa sihhatuha fi dzalik ay yakuna gharaduhu fihi talab mardatillah wa istimaluhu fi ma yanfa'u indahu wa iradatul khuruji an zulmatil jahli ila nuril ilmi. Fa hadhihi an-niyyatu sahihah allati tuhmadu ala akibatiha ajilan wa yujtana thamaratuha fi ta'atillahi ajilan. Bahwa qad warada fil kitab was sunnah fi fadl ilmi wal ulama, telah datang di dalam kitab Al-Qur'an dan hadis tentang keutamaan ilmu dan ulama. Mala yuhsa kathiruhu, banyak sekali yang menceritakan utamanya ilmu dan keutamaan dari ulama. Wala yurja husulu dzalika illa liman sahhat min dunya, dan walaupun banyak itu tidak akan hasil kecuali kepada orang yang niatnya baik. Lidzalika, mengetahui itu. Yang pertama, orang yang ingin tahu keutamaan ilmu, keutamaan ulama adalah orang yang baik niatnya. Wasihatuha fi dzalik, niat yang baik. Yang kita ingin tahu tentang ilmu, ingin tahu tentang keutamaan ulama adalah yang pertama, ayyakuna gharduhu fihi talaba mardatillahi ta'ala, tujuannya adalah ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Wastihmaluhu fima yanfa'u indahu, dan kemudian mengambil manfaat daripada ilmu itu. Kita ngaji karena ingin ilmu itu yang bermanfaat untuk kita, dan tujuannya enggak lain mencari ridho Allah, mengambil ilmu agar bermanfaat. Wa iradatul khuruj an zulmatil jahli ila nuril ilmi, dan berniat keluar dari kebodohan menuju ilmu. Nah, kalau niat tiga ini sudah pas, maka fahadhihi niyatus sahihah, inilah niat yang baik, allati tuhmadu ala akibatiha ajilan, yang akan dirasakan berkahnya di dunia, wa yujtana thamratuha fi ta'atillahi ajilan, kemudian akan dianugerahkan pula buahnya nanti di akhirat. Jadi ajilan wa ajilan, dunia akhirat akan dapat manfaat daripada ilmu. Kemudian Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah berkata, fa'lam in kunta taqsur bi talabil ilmi al-munaqashati wal bi talabil ilmi al-munaqashata wal mubahata wa taqaddum 'ala al-aqran wa istimalata wujuhin nas ilaika wa jam'a khutami dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa halakin nafsika wa ba'i akhiratika bi dunyaka fasubqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa muallimuka mu'inun laka ala isyani wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariq. Nah, kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, fa'la, maka ketahuilah, in kunta taqsudu bi talabil ilmi al-munaqashata, jikalau engkau punya tujuan dalam mencari ilmumu itu adalah untuk enak-enak, memperoleh kenyamanan, memperoleh keenakan, wal mubahata, dan mencari popularitas, oh ingin gagah, ingin hebat, wa taqadduma 'alal aqrani, ingin dihormati oleh kawan, oleh sahabat karena punya ilmu,
Kalau niatnya seperti itu, wastimalatu wujuhin nas, kemudian ingin orang itu menghargai, menghormati, ilaika wa jam'a khutamid dunya, dan berniat dengan ilmu mencari dunia. Semoga dapat ilmu, makin dapat kekayaan kita. Jadi nyari ilmunya untuk kaya. Fa anta sa'in fi hadmi dinik, niat seperti itu kata Imam Ghazali, engkau sa'in fi hadmi dinik, sama dengan sedang berjalan dan menghancurkan agamamu. Naudzubillah min dzalik. Wa halakin nafsik, dan engkau berjalan untuk menghancurkan dirimu sendiri. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan engkau sedang menjual akhiratmu kepada dunia yang tak seberapa. Fasufqatuka khasiratun, maka langkahmu itu merugikan. Wa tijaratuka ba'iratun, dagangmu di dunia bangkrut nanti. Wa muallimuka mu'ainun laka ala isyani, dan kau mengajarkan agama, sesungguhnya itu menolongmu terhadap maksiat. Wa syarikun laka fi khusranik, dan itu menjadi teman bagimu di dalam kerugianmu. Maka luruskan niat kita mencari ilmu, memperoleh ilmu, jangan untuk dunia. Jika kita untuk dunia, untuk popularitas, maka ilmu yang kita miliki sedang menolong kita dalam jalan maksiat. Insyaallah. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin. Orang yang seperti itu adalah orang yang seperti menjual pedang kepada perampok. Nah, belilah pedang ini kepada perampok, akhirnya dia dirampok juga. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man aana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa orang yang menolong kepada maksiat walau bi syatri kalimatin, walaupun itu dengan hanya sebagian kalimat, karena syarikan lahu fiha, maka dia bersama orang tersebut dalam kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayah duna mujarradir riwayah, fabshir fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Dan jika niatmu dan tujuanmu adalah bainaka wa bainallah, antara kamu dan antara Allah, min talabil ilmi, mencari ilmu itu tujuannya adalah al-hidayah, mencari hidayah, mencari petunjuknya Allah. Duna mujarradir riwayah, bukan semata-mata riwayat. Fabshir, maka bahagialah engkau. Kalau mencari ilmu tujuannya adalah memperoleh hidayah, maka bahagialah kamu. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha, malaikat mengepakkan sayapnya, menghormatimu. Idza masyaita, ketika engkau berjalan. Wa hitanal bahri, ikan-ikan di lautan tastaghfiru laka idza sa'aita, ikan-ikan di lautan memohonkan ampunan kepadamu jika engkau berjalan. Masya Allah. Maka luruskan niat kita dalam mencari ilmu untuk memperoleh hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyenangi, mengasihi orang yang muttaqin. Maka ambillah olehmu bekal di dalam akhirat. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, artinya berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa itu yaitu mengerjakan taat dan menjauhkan akan maksiat. Kemudian firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, artinya bahwa Allah mencintai
orang-orang yang banyak taubat kepada Allah dan mencintai orang-orang yang bersuci daripada najis dan daripada dosa. Orang yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, maka dijadikanlah ilmunya itu sebab untuk bisa menjalankan takwa, sebab untuk bisa taubat, sebab untuk bisa mensucikan diri. Maka para ulama dengan akhwalnya mengajarkan kita seperti itu. Kemudian sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana min ghairi dajjal, akhwafu alaikum minan dajjal." Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Artinya, aku terlebih takut kepadamu daripada dajjal. Lebih takut, enggak takut kepada dajjal, tapi ada yang aku takuti, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ditanya baginda Nabi, siapa ya Rasulullah yang kau lebih takuti daripada datangnya dajjal? Maka kata baginda Rasulullah, ulama usu adalah ulama-ulama yang jahat, yang enggak baik, ulama su yang dengan ilmunya hanya mencari popularitas, hanya mencari harta dunia, ingin terkenal, ingin kaya dan sebagainya, memakai ilmunya untuk jalan ke sana. Kemudian sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Artinya, barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, niscaya tiada bertambah daripada Allah itu melainkan daripada jauh. Maka ketahuilah olehmu wahai talib bahwa hidayah dan takwa itu satu jua maknanya, tetapi ada bagi keduanya itu bidayah dan nihayah. Jadi kalau bicara hidayah dan ini hidayah dan ilmu, takwa dan hidayah itu dua, itu sama-sama maknanya, tetapi ada bidayah permulaan dan juga ada nihayah ujungnya.